adalah al-mutu qabla an tamutu. Dari awal kenali Allah, matikan diri, panakan diri. Tadi semua. Maka isi Al-Quran yang sudah Abah jelaskan dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas adalah perjalanan engkau menuju ilmu ikhlas. Maka di penghujungnya adalah Qul huwallahu ahad. Tuh. Allah suruh menceritakan. Qul, katakan, ceritakan. Wahai Muhammad. Tapi kamu juga Muhammad. Kan Abah tadi malam sudah bahas tentang tafsir Alam Nasrah. Ya. Maka laka itu bisa bermakna khusus pada Muhammad. Laka yang diberikan. Siapapun yang diberikan sodrok. Makanya adalah sodrok itu adalah menggunakan adalah apa namanya mudhof ilaih. Sodrok, soder, dan ka itu adalah kepada. Ada penyandaran kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Nasrah. Siapapun yang nyandar kepada nun dan nun Nasrah, dia akan sodrok. Sodroknya itu adalah, maka dia akan dibukakan oleh Allah. Itulah apa namanya Nabi Muhammad telah dibukakan, dilempangkan dadanya oleh Allah. Alam nasrah laka sodrok. Tetapi Muhammad adalah dirimu juga adalah Muhammad. Maka siapapun diri kalian hari ini, kalau kalian ingin terbang bebas merdeka, maka mari merdekakan diri kita semua. Dan terbanglah kita. Jangan lagi adalah belenggu-belenggu penjajahan ya oleh diri kita sendiri pada diri kita. Maka perang yang disebut dengan mati syahid adalah isi Al-Quran juga bukan mengatakan perang mati di mana-mana. Karena Nabi beberapa hadis mengatakan termasuk di perang Badar ada orang juga yang dianggap mati syahid. Ternyata tidak oleh Nabi. Karena tadi ya karena pada saat perang itu ya maka dicontohkan perang Badar dan perang Uhud. Bagaimana perang Badar adalah seolah-olah adalah pada saat itu adalah Nabi mencontohkan bersandar pada Krishna. Maka Krishna berkata, Allah berkata gitu bahasanya, wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Tapi pada perang Uhud tujuan salah, niat salah, yang dipandang makhluk, yang dipandang ghanimah, tidak taat pada Rasul. Nah itulah tidak taat pada Rasul. Sebetulnya kisah itu bermakna syariat dan hakikat. Hari ini manusia tidak taat pada Rasul yang ditiupkan oleh Allah pada dirinya. Padahal Allah sudah nyata-nyata. Nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Aku tiupkan Muhammad pada dirimu. Aku tiupkan Rasul pada dirimu. Sujudlah tadi semua. Karena kau sujud padanya, menghormat padanya, menyaksikan dia. Nur sebetulnya menyaksikan aku. Tuh. Yang sebenar-benarnya nur adalah aku. Yang sebenar-benarnya perbuatan nur ada fi'il aku. Maka pada saat tubuhnya si nur itulah disebut hamba. Pada hatinya si nur itulah disebut dengan asma. Pada ruhnya si nur itulah disebut sifat. Pada zatnya si nur itulah, syirnya si nur itulah disebut zat Allah. Maka esaklah. Maka kalau manusia sudah memandang esak sahabat, kamu akan nyaman memandang apapun. Kamu tidak akan takut lagi dengan segala hal. Hanya Allah yang kamu takuti. Bukan dosa. Ya. Kalau dosa, banyak orang takut dosa. Bagus takut dosa. Tetapi pada dasarnya, yang harus lebih kamu takuti adalah Allahnya dari semua. Ya. Pada saat kamu melakukan dosa itu, maka yang harus kamu takuti bukan neraka. Tapi Allahnya yang menciptakan neraka itu. Karena neraka itu adalah, sesungguhnya juga adalah, hanyalah sanepan Tuhan. Yang harus kamu rasakan di sini letaknya. Surga itu dan neraka itu di hatimu. Kalau nggak surga, maka surga tidak mungkin bersatu dengan neraka. Seperti hak dan batil tidak mungkin bersatu. Terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Itulah. Kalau kamu bersama Allah, bersama surga. Nah, pada saat sekarang manusianya tadi kehilangan Tuhan. Kehilangan kepercayaan. Bahkan sampai hari ini ngomongin Nabi Muhammad Mi'raj masih ke langit ke-7. Tadi semua ya. Langit 7-nya keluar dari diri. Itu menggambarkan betapa jahil murokabnya Islam Nusantara ini sekarang. Ya, maaf harus katakan. Karena Allah itu
Kalau kalian, inilah tauhid ya, landasan tauhid. Kanallahu syai'ama wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah ada sendiri dan sekarang pun adalah ada dia dengan sendirinya. Kalau dia itu hanya ada sendiri, maka dia katakan kul huwallahu ahad. Dan katakanlah bahwa sesungguhnya Allah itu ahad. Berarti segala yang ada ini hanya dia semua. Ya, maka kali Allah lah segalanya. Tapi hati-hati, segalanya bukan Allah. Allah lah Ar-Rahman, tapi Ar-Rahman bukan Allah. Allah Ar-Rahim, Ar-Rahim bukan Allah. Gitu loh memahaminya tadi semua ya. Maka disinilah tentang mati syahid yang sebenarnya adalah. Maka Allah ingatkan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun tadi semua ya. Jangan kau kira orang yang sudah mati di jalan Allah. Siapa yang mati di jalan Allah itu? Ya dia. Yang dalam Al-Quran tadi. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa dia mendapatkan syirat? Asyirat tadi semua. Karena dia sudah mengerti hakikat. Na'budu dan nasta'in. Tadi. Iyaka. Tuh. Iyaka. Na'budu. Nanti kapan kita urai satu huruf demi huruf. Siapa na'budu itu? Dan nasta'in itu. Kan itu nun menggunakan kami berarti. Tadi. Nah kami. Allah menyebut dirinya kami na'budu. Bukan a'budu. Tadi semua ya. Barulah orang yang dapatkan na'budu. Bersama dia. Karena bukan dengan dia. Kamu tidak akan bisa kembali kepada dia. Ya. Na'budu nasta'in. Maka disitu waw atak. Al-atbu bilwailil mutlakil jami. Mutlak orang yang tidak ada na'budu tanpa pertolongan si nasta'in. Maka na'budu adalah lillah. Nasta'in billah. Tadi semua. Bahkan nanti ma'allah. La haula wa la quwata illa billah. Inna lillah. Tadi semua. Ya. Na'budu. Ihdina syiratal mustaqim. Ya dialah tadi semua. Ya. Kalau sudah syirat syaroto. Seperti leher bola yang terkena syirat syaroto itu. Tidak akan ada yang menghalangi. Tidak akan menghalangi masalah ilmumu. Tiada lagi yang menghalangi rizkimu. Tiada lagi yang menghalangi segalanya. Syirat. Itulah. Tadi semua. Nah inilah maka Quran mengajarkan tentang jalan. Ada syirat, ada sabil. Tadi semua. Maka Allah menyebutnya subulas salam. Jalan-jalan kecil. Jalan-jalan keselamatan. Tapi kecil. Gang. Ini banyak orang lebih senang berada pada jalan gang sekarang ini. Ya. Ya mau bertauhid, ya maunya tadi, ya itu gang-gang kecil. Kalau gang kecil itu tadi amal ya sehebat apapun yang kamu lakukan, tahajud apapun itu gang kecil, ya. Maka syiratnya itu Allah lah yang sesungguhnya adalah makanya. Kalau masih subulah salam masih banyak. Maka tadi hidayah kepada Allah dan lewat Rasul pernah jelaskan tadi semua. Kalau Rasul itu hanya menunjukkan saja. Itulah si jiwa, si ruh. Ruh itu ya seperti ya kalau ruh seperti sentrum. Adapun si jiwa bohlam. Adapun bohlam ini pakai manfaat atau manfaat ya terserah si bohlam itu. Si jiwa. Tadi semua ya. Maka marilah pahami tentang makom kita sebenarnya. Di sini tentang makom di mana posisi kamu itu. Tadi semua. Ya, kalau kamu masih si jiwa, berarti kamu harus menyadari kamu itu ada punya masa kini, masa lalu, dan masa depan. Berarti yang bisa merubah adalah kamu. Nah itu. Maka kenapa ada ayat? Nah, makanya sahabat, isi Al-Quran itu sebetulnya, kenapa kata baginda Nabi, innal Quran ini sahabat tubutun. Sesungguhnya Al-Quran itu memiliki 7 lapis makna. Terkadang Abah menjelaskan tentang lapis yang ke-7. Kadang-kadang. Sementara banyak. Tadi semua sekarang ini baru lapis yang ke-4. Mulkiyah, Palakutiyah, Jabarutiyah, Tahutiyah. Tafsir Quran bil Quran. Hanya tafsir Allah dengan Allah. Tadi semua ya. Maka jangan aneh kalau barangkali ada sesuatu yang belum kalian pahami itu ada terlontar. Nah inilah yang sebenarnya adalah harus difahami. Ya makanya dalam Al-Quran itu contoh adalah firman tadi kata Allah ya. Wa rabbuka yahluku may yasha'u wa yahtaru ma kana lahumul khiyarat.
Tuhan mula yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Tapi ayat yang lain kan Allah nyuruh innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi memahami isi Al-Qur'an itu di situ ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Ada makom mubtadi, mutawasyid, muntahi. Walaupun sebenarnya adalah maka tetapi landasan awalnya adalah tetap adalah kita harus mati syahid, mematikan diri kita. Karena tidak akhirnya kita bingung dengan keilmuan. Padahal udah serahkan saja pada Allah. Itu sebenarnya. Kalau makanya kata Abah, marilah leburkan ya. Ya, karena mau yang pintar, nggak ada yang pintar di mata Allah itu, ingat itu. Jadi nggak ada istilah mubtadi, mutawasyid, muntahi itu. Kalau sudah dengan Allah, yang bodoh pun pintar. Nah tadi kayak perang Badar, yang fakir pun menang gitu loh. Nah ini masalahnya, kamu bersandar pada orang, makhluk, bekal, atau bersandar pada Allah. Di sini aja persoalannya. Kalau kamu mau bersandar pada Allah, sebetulnya menang kayak perang Badar. Jadi kalau kamu bersandar pada makhluk, kalah. Walaupun perang Uhud adalah pasukan kita luar biasa. Pasukannya luar biasa, perangnya di Madinah, Nabi base campnya di Madinah. Kemudian ada Hamzah, kemudian apa namanya Khalid bin Walid, dan kemudian Abu Sofyan, semua sudah berada pada Rasulullah, kalah kita perang. Kenapa? Niatnya bukan Allah, sandarannya bukan Allah, sandarannya adalah kekuatan diri. Itulah seolah-olah pada saat perang Uhud ini Islam jadi Kurawa gitu loh, tidak taat kepada Allahnya, padahal harusnya. Tapi pada saat perang Badar Islam jadi Pandawa. Nah, itu sederhana. Kenapa perang Islam pada maka kalau Abah sih melihat perang Uhud, perang Badar itu sudah kisah Mahabharata gitu kan tadi. Pandawa dan Kurawa gitu kan tadi. Allah mencontohkan lewat baginda Nabi. Karena baginda Nabi itu model. Jadi bukan berarti Nabi itu harus menang. Enggak, justru Nabi itu mencontohkan segala perkara yang biar dipahami oleh manusia. Termasuk ada yang bertanya kepada Abah, kenapa sakaratul maut kata Abah nikmat? Nabinya mengatakan sakit. Nabi itu mencontohkan, menjalankan. Dari mana kamu tahu sakit sakaratul maut kepada orang yang bawah? Kalau enggak beliau, maka beliau itu menderita. Bayangkan, beliau itu harus memerankan segala peran. Perut lapar, beliau pantas untuk perut lapar diganjal batu. Tapi itu tarbiyah, pelajaran kepada kita. Betapa beratnya beliau itu harus mencontohkan segala perkara yang sebetulnya tidak pantas untuk beliau, gitu loh. Tapi inilah makanya kata laqad kana lakum uswatun hasanah. Ya tadi. Jadi sakaratul maut itu tidak sakit. Siapa bilang sakaratul maut itu sakit? Itu bagi orang yang nggak ngerti. Justru kenikmatan, kebahagiaan kalau kalian ngerti. Baginda Nabi Muhammad bisa sakit karena itulah buat pelajaran. Dari mana kamu tahu kalau bukan dari beliau? Nah inilah sahabat, kamu harus cinta beliau itu. Karena beliau berkorban. Siap menderita. Ya nabi-nabi kita, rasul-rasul itu kan kisah penderitaan. Bagaimana Ibrahim dibakar api. Bagaimana Yusuf di penjara. Kisah syariatnya. Bagaimana Musa dikejar-kejar Firaun. Sampai membelah laut bahasanya gitu loh. Dongengnya gitu. Kisah syariatnya gitu. Kan sama. Mana ada rasul yang tidak dikejar-kejar? Dari Bani Ad, Bani Samud. Dari mulai Nabi Sis bahkan. Dari semua ya. Bagaimana? Semuanya juga sama sahabat. Tetapi yang harus kita paling pandai adalah membaca hikmahnya. Itulah alam nasroh laka sodrok, itu adalah Allah akan buka, akan lebarkan dadamu setelah engkau jadi Muhammad. Karena firman itu adalah alam nasroh, aku berikan kepadamu Muhammad adalah kelapangan. Nah, sebetulnya kelapangan akan ada padamu kalau dadamu sudah lebar, sebagaimana kalau kau jadikan dirimu Muhammad tadi semua ya. Nah inilah sahabat bahwa yang tentang panabillah bakobillah adalah bagaimana mematikan diri kita dari awal tadi semua ya. Bahwa bahkan kata Imam Syafi'i adalah kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul lan tuqbalu. Nah itu berkaitan dengan ilmu ini.
Termasuk juga baginda Nabi adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi, itu ilmu ma'rifat. Kenali dirimu. Kenapa harus kenali dirimu? Kenali Tuhanmu supaya engkau bisa beribadah kepada Allah. Itu awalnya. Yang sisi itulah yang dibuang oleh sekelompok manusia, oleh kelompok Zionis. Akhirnya membelokkan umat Islam terjebak pada ritual yang kehilangan spiritual. Dampaknya hari ini miskin, susah, terjebak dengan judi online, tadi semua neraka, tadi semua ya. Akhirnya lihat bagaimana kasus begitu buruk yang terjadi. Ibu tadi semua ditiduri anak kandungnya sendiri ada dari sekarang. Bapak meniduri anak kandungnya, kakek meniduri cucunya, dan lain sebagainya. Begitu banyak. Kalian tonton saja. Ini adalah sesungguhnya adalah kegagalan, kehancuran. Ya. Bahkan sekarang sudah bukan lagi di kalangan bawah itu. Sudah mulai di kalangan pondok pesantren, di kalangan kiai, dan lain sebagainya. Kenapa? Gagal. Saya Abah kasih tahu bahwa kita ini gagal memahami Islam. Tadi semua. Ya. Karena kita karena terjebak dengan tadi sana. Sudah dijajah oleh sekelompok manusia. Dari semua ya, yang inilah mari kita baginda Nabi bersabda pada saat dari mana bahwa mati syahid itu adalah bukan di Badar maupun bukan di di perang Uhud. Karena Nabi sendiri waktu pulang dari Uhud pada hancur-hancuran kita, bahkan Nabi Muhammad sekalipun hampir wafat adalah, kalau kalian pernah pergi ke Madinah ada gunung Uhud. Kemudian di seberang gunung Uhud itu ada gunung di mana Nabi pernah terdesak sampai di sana, sampai masuklah ke dalam goa di situ. Nah itu, disitulah Nabi pulang dari situ adalah dijemput, bahkan sempat beritakan Muhammad wafat di situ, sahabat. Ya, tapi itu adalah bagaimana Nabi memerankan kesan seolah-olah bagaimana beliau harus memerankan itu untuk tarbiyah pelajarannya buat kita sekarang. Jadi sekali lagi, ya, lihat perang Hunain, 10.000 Nabi kalah dengan 3.000-nya Abu Jahal tadi semua, ya. Bukan Abu Jahal, siapa itu? Ya. Artinya bahwa Nabi itu menangkan kalah dan menang tadi semua, lapar dan kenyang, kaya dan miskin. Nah, itulah karena beliau harus sakaratul maut pun sakit dan lain sebagainya, menderita luar biasa, dikurung luar biasa. Ditinggalkan ayah dalam usia 4 bulan. Ditinggalkan ibu dalam usia 2 tahun. Ditinggalkan kakek dalam usia 6 tahun. Ditinggalkan paman dalam usia 8 tahun. Dikurung Hudaybiyah dan lain sebagainya. Tapi disitulah Nabi adalah dipersiapkan untuk Mi'raj. Itu bahasa syariatnya. Abah cerita bahasa syariatnya. Tapi ada hakikatnya. Yang kita sendiri yang pelakunya, yang bisa memerankannya. Maka waktu perang dari perang Ahad, dari perang Uhud itu, Mu'ad berkata, ya Rasulullah, baru saja kita perang dari perang yang luar biasa. Kata Rasulullah, enggak lama Mu'ad, kita baru pulang dari perang kecil menuju perang besar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad raja'na min jihadil asgor na'udhu ila jihadil akbar, ya, yakni jihadin nafsi, kama qala, dan dikatakan Nabi bersabda, kita telah kembali dari perang kecil menuju perang yang besar. Maka baginda Nabi adalah a'daika lah nafsuka lalati baina janfaika, sesungguhnya musuhmu yang paling utama adalah nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu. Nah, di sini tadi semua butun dan di bawah butun, sahabat. Di bawah lambung adalah dada, di sini juga, ya, ada dada. Maka tadi malam kita sudah membahas tentang itu, ya. Nah, itu adalah hanya disclaimer dari Abah bahwa sesungguhnya mati syahid itu bukan mati karena Nabi sendiri yang berkata kepada Mu'ad bin Jabal bahwa sesungguhnya yang syahid itulah yang Allah katakan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum, tadi semua, ya, yang mengembalikan
bahwa sebenar-benar yang ada hanya Allah, yang sebenar-benarnya yang wujud hanya Allah. Wahdaniyat fil afal, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil zat. Itulah yang disebut dengan mati syahid. Kau matikan dirimu. Man arafa nafsahu bil fana, faqad arafa rabbahu bil baqo. Kalau siapa kenal dirinya fana, memfanakan dirinya. Bagaimana memfanakan dirinya? Nah inilah sesungguhnya. Kamu lihat dari pertama, bahwa sesungguhnya sumber gerak yang ada pada dirimu dari tubuhmu. Pahami, yang disebut gerak itu, sholat kan gerak, takbir gerak, apapun yang kamu lakukan kebaikan gerak, bekerja karena gerak, ya, ke sawah karena gerak, ke kebun karena gerak, kemudian jadi nelayan karena gerak, jadi tentara karena gerak. Berarti sebenarnya yang dari tentara itu bukan tubuh ini. Nah kata Abah, manusia itu adalah nggak ada tadi semua. Hanya pada saat dikasih pakaian belang-belang disebut tentara. Pada saat kamu pulang lagi ke rumah ganti baju dokter disebut Pak Dokter. Pada saat kamu keluar lagi bawa canggur disebut Pak Petani. Pada saat keluar lagi kamu bawa jala disebut Pak Nelayan. Tadi semua. Pada saat kamu punya jengkol di sini disebut Pak Kades, Pak Camat. Nggak ada. Ya tadi semua. Inilah. Maka kalau orang sudah ngerti tauhid, nggak ada camat, nggak ada kades, nggak ada presiden, nggak ada apa semua. Tadi semua. Tadi semua. Disinilah makanya permainan Tuhan dari awal. Yang sebenarnya manusia Islam Indonesia ini ketinggalan. Tadi semua. Pada saat jadi camat, saya jadi camat. Pada saat jadi kiai, saya jadi kiai. Pada saat inilah pada akhirnya Allah kisahkan tentang Barsiso. Siapapun kalian berilmu, tapi tidak menyadari ilmu itu milik Allah. Jangankan ilmu, kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam, basor, semuanya milik Allah. Berarti kamu telah merampok tadi semua. Ya, disinilah akhirnya. Jadi kata Imam Ghazali, ulama-ulama syuk, di semua, ulama-ulama dunya, ulama-ulama palsu, tadi semua. Kalau ada lagi siapa Cak Nur itu, ulama asyuk, tadi semua. Ya, maaf ya. Itu kata Cak Nur pernah berkata begitu. Kan tadi yang ulama gua, yang buya gua, yang ajengan gua, yang inilah karena tidak mengerti tauhid dari awal. Akhirnya sekarang lihat apa yang bisa kalian lakukan. Jangankan kalian wahai para kiai, para ulama. Nabi Muhammad sendiri pun tidak bisa memberikan hidayah. Ingat itu. Seberapa hebat beliau nangis. Kalau Muhammad itu bisa memberikan hidayah, Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya udah iman. Apalagi Abu Thalib, yang setiap hari membantu Nabi, tiap hari menyiapkan dana, mengantar Nabi. Tapi tetap sampai Nabi menangis 3 tahun, ya Allah, mintakanlah kepada Abu Thalib adalah. Sampai Allah turun, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, kamu tidak bisa berikan hidayah sedikit pun pada siapapun. Maka tadi, jangan sok jadi guru mursyid. Jangan sok jadi manusia yang bisa beri hidayah. Jangan sok mereka. Rasulmu saja tidak bisa memberikan apa-apa. Karena dia la haula wa la quwata. Kalaupun hari ini kalian harus punya guru. Ketemu dengan shin, dengan toha. Jangan kau pandang dia adalah sebagai dia. Maka pandanglah sebagai Rasulullah. Sebagai nur. Barulah tadi semua. Ya. Nah kata Abah, pada saat mulut ini bicara, corong ini, pada saat sapekar berbunyi, itu dijamin yang bunyi bukan sapekar sebetulnya. Bukan juga kabel, bukan juga mikrofon, bukan juga bibir ya orang yang bicara, tapi kalamnya Allah. Paham itu, sahabat. Ya. Maka saya punya kisah yang baik tentang pengarsa Abdullah Mubarak, pengarsa guru ya, ayahnya pengarsa saya Ahmad Soibul Wafatajul Arifin Abah Hanom. Dari semua pada saat dipanggil Syekh Halil Bangkalan, ya ada 10 orang, 11 orang yang dipanggil ke Madura, ke Bangkalan untuk mendapatkan kirkoh kewalian, gitu bahasa kisahnya saya dengar. Wallahu alam, tapi insya Allah ini mutawatir, ya. Sampailah di sebuah daerah, beliau harus sholat dan di mana sholat itu adalah bermakmum kepada seorang kakek-kakek tua di daerah Lasem atau apa itu, yang mana adalah bahasa menggunakan bahasa Fatihahnya. Fatihahnya adalah udah Fatihah orang Jawa yang kolot di kampung deh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ngarohman, ngarohim dan semua.
Semua yang 10 itu mubarokoh. Tapi Syabdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang dia sudah fana, dia sudah lebur, maka tidak mubarokoh karena dia sudah tidak lagi mengatakan melihat huruf-huruf yang muncul, tetapi yang lihat kalam sahabat. Nah di sini tadi kata Abah, kalau orang membenci manusia karena tidak bisa membaca Quran, berarti kau tuhankan Quran. Kalau kau membenci manusia adalah karena beda agama, berarti kau yang tuhankan agama. Pada hati ada manusia tadi. Manusia adalah Rabbuka yakhluqu may yasha wa yahtaru ma kana lahumul khiyarah. Tuhanlah yang memilihmu dan kamu sama sekali tidak bisa memilih apa-apa. Ya tadi, mana ada wayang itu bisa memilih? Ingat itu. Mana ada wayang itu bisa memilih? Mau diperankan jago, jago. Makanya saya pernah sering ketemu dulu dengan Pak Cecep Supriyadi, dalang dari Kerawang. Kalau bikin kisah itu suka bikin nyeleneh, cepot masuk ke negara dewa. Ya bagi dia sah-sah saja, kata dia. Mungkin ya orang dia dalang kok. Dalang lah yang punya cerita. Maka hidayah itu punya dalang. Ingat, Nabi Muhammad pun tidak punya hidayah. Maka inilah. Maka kali kita semua manusia, ya kita punya anak, punya keluarga. Walaupun bagaimanapun keadaannya sesungguhnya, kita sama sekali tidak bisa memberikan hidayah. Ya. Tadi semua. Karena kita pun lakukan kebaikan itu karena Allah. Ingat itu. Jadi inilah sahabat. Kehidupan ini tentang Jalal, Kohar, Jamal, Kamal. Sebetulnya dia sedang mempertontonkan ada dramanya sendiri. Kesempurnaannya. Dari mulai maling. Dari polisi sampai rampoknya. Dia semua itu. Tadi semua. Sedang mengajarkan kepada kita semua. Dari yang penyakitnya, amubanya, virusnya. Sampai kepada bidan yang memeriksanya, sampai dokter yang mengobatinya, sampai obatnya, dia itu semuanya itu. Tadi semua. Kalau kalian sudah tauhid, tadi semua, nggak ada yang bukan dia. Karena dia sudah mengatakan, Kul huwallahu ahad. Allah itu esa. Kalau sudah esa, nggak ada yang lain. Pada saat ada yang lain, syiriklah di situ. Dan dia sudah berkata, faman kana yarju liqa'a rabbih. Faman kana, siapa man yang mengharapkan tadi, yarju punya harap, liko bertemu dengan Allah. Hanya satu syaratnya, fal ya'mal amalan soleh. Tadi, bukan amal hasanah. Amal hasanah itu ada pada sisimu. Tadi, tapi amal soleh ada pada sisi Allah. Kamu sudah nafikan dirimu, sudah matikan. Jangankan melakukan amal soleh tubuh ini. Tubuh ini ada karena adanya Allah pertama. Wujud, itu sifat nafsiyah. Adanya karena adanya Allah. Allah lah segalanya. Tapi ingat, jangan kau tuduh ini Allah. Tadi semua. Maka kata Abah, alam ini disebut alam, disebut syai'in, disebut makhluk. Tapi pandanglah semuanya sebagai nur. Kau lihat sebagai nur, berarti kau sudah memandang Allah. Tadi semua. Ya. Maka inilah pandang kepada adalah dirimu adalah dengan benar, dengan mandang kepada selain di luar diri kita tadi semua ya. Nah inilah yang bagaimana kita ada. Karena dampaknya kalau kamu ada, sekarang kamu ada bisa dilempar batu. Kalau kamu ada bisa bisa. Tapi kalau kamu tidak ada yang bisa menyakitimu sebenarnya. Dan tadi kalau seandainya air di gelas ini dia Abah tumpahkan ke danau dan airnya Abah copotkan cangkangnya, bahagialah di air ini, lebur dia, itu panah. Nah, bagaimana mempanahkan diri adalah jangan tadi. Karena sebenarnya diri kita kan yang di dalam itu air. Sebenarnya diri kita ruh yang ada itu, seolah-olah begitu. Ini akan perumpamaannya. Adapun tubuh kamu inilah ke gelas ini. Tadi semua. Sebenarnya kamu itu air itu bukan mana tadi. Misalnya ini tulisannya Ades. Ades itu namamu. Tuh. Adapun botol itu tubuhmu. Sebenarnya dirimu itu air. Gitu loh. Padahal air itu satu. Akhirnya kamu kantongin, botolin namanya. Pada saat air itu dijadikan kopi, air kopi. Pada saat dikasih teh, jadi air teh. Dikasih susu, air susu. Air ini, air sawah, air kebun, air ini, air comberan, air koco, air. Kamulah yang telah memberi nama. Coba kamu
Itulah yang disebut dengan hakikatnya kita berasal dari ma'ul hayat, barul hayat, satu lautan hidup. Inilah termasuk Islam. Islam itu ini. Islam itu bukan merek tadi. Sama. Pada saat Islam adalah, kenapa kita katakan inna dina indallahil Islam. Tiada agama di sisi Allah, itulah yang Islam, yang aslama. Kalau kamu aslama, kamu akan salima. Salima kenapa? Karena Allah, pertolongan Allah, nusratullah. Itulah. Alam nasrah laka sodrok. Kamu akan diberikan kelegaan, kelapangan hatimu. Maka akan diberikan hikmah, diberikan iman, diberikan tauhid, diberikan faham, diberikan rezeki yang luas oleh Allah. Tadi bahkan rezekinya itu nggak nanggung-nanggung. Mayyasha, Allah berikan tadi ilmu mayyasha sesuai kehendak siman. Ya, man yasha tadi semua. Ilmu man yasha tadi semua. Ya, kalau seandainya kamu sudah hilangkan. Jadi agama itu adalah Islam itu ini isi air. Ya. Adapun botolnya Ades, Aqua, Le Mineral dan itulah yang menjadikan semua berantem. Maka tadi pada saat orang membenci agama, orang karena beda agama itu sebetulnya bukan mentuhankan Allah, bukan mentuhankan air gitu. Tapi yang dia tuhankan merek botol gitu. Coba. Kenapa kamu harus membenci orang lain? Harus membenci air yang sudah jadi kopi. Membenci air yang sudah jadi air kocok. Toh kemanapun memandang. Sebenarnya hanya melihat air. Nah disinilah kenapa kata Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itulah berserah diri pada dia. Lepaskan botolmu. Itulah disebut fana. Tadi man arofa nafsahu bil fana. Takon arofa robahu bil bako. Yang barang siapa mengenali dirinya sebenarnya di aku ini tidak ada, yang ada air, maka man arofa nafsahu bil fana faqad ahbarahu bil bako. Man arofa nafsahu bil adam, sebetulnya cangkangku ini nggak ada, faqad arofa robahu bil wujud, dia ketemu dengan air. Nah, kamu bahagia, lebur bersamanya. Tadi semua ada pada kendalinya, ada pada kekuasaannya, ada pada kasih sayangnya, ada pada hasad. Semuanya yang kau bisa rasakan setiap saat, setiap waktu. Tadi semua dengan helaan nafasmu, dengan jatuh lihat Guru Abah pada saat disebutkan nama dia berdiri. Betapa beresponnya, betapa cepatnya reaksi keberadaan. Aku hadir, akulah yang ada, akulah yang hidup, akulah yang wujud, akulah yang nyata. Kamu wahai Abah Setu hanyalah cangkang, hanyalah gelas plastik yang sebenarnya tidak ada. Kana Allahu syai'an ma wa huwal ana ala ma alahikan. Dahulu aku ada hanya air, sekarang pun aku air. Itu. Nah, sekarang Ades, Aqua, Remo sama saya, Mamat, Ujang, Jubaidah. Tadi Somad, kucing, anjing, babi, bagong semua. Akan tadi ingat. Katanya awwalu ma khalaqallahu ruh itu yang Allah tiupkan nafahtu fihi mir ruhi, itulah Muhammad itu. Tapi dari ruhnya Muhammad terciptalah ruh semua makhluk ini. Dari ruh semua makhluk ini datang dari ruh Muhammad. Tapi Muhammad dia bukan yang di Madinah lagi. Nah inilah karena kita udah gagal dari awal. Ada kelompok orang-orang ingin menjajah kalian. Tadi saya ya. Tadi semua akhirnya kalian disuruh kirimkan uang real dan lain sebagainya. Inilah kegagalan awal dari awal. Ya, coba pelajari itulah. Nanti Abah ceritakan sakit hati lagi. Tadi semua. Ya, inilah kenyataannya. Jadi mempanakan dimakan. Man arofa nafsahu bil adam, faqad arofa robahu bil wujud. Karena yang menghilangkan haus bukan botol Aqua. Yang menghilangkan haus bukan tulisan Ades. Yang menghilangkan haus bukan tulisan Fit. Yang menghilangkan haus adalah air. Tadi semua. Ya. Itulah pelajaran. Maka baginda Nabi bersabda, kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu adalah pintu untuk kenal kepada Allah, sahabat. Jadi mempanakan diri sederhana sebenarnya. Kalau seandainya kembali lagi,
tubuh ini ada Allah menciptakan gerak. Dan gerak itu datang dari wujud, dari tubuh, dari dohir. Maka itulah kenapa Allah itu wal awal, wal akhir, wal dohir, wal batin. Karena harus ada yang digerakkan, yang didiamkan, yang dihidupkan, yang dimatikan. Maka yang kalau kamu memandang segala apapun perbuatan makhluk sekarang, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, lihatlah itu sebagai perbuatan Allah semuanya. Tak ada satupun makhluk. Kalau kalian punya itikad yang membunuh orang, yang maksiat, yang apapun sekalipun, inilah sahabat. Allah itu punya dua sisi. Ya. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Ar-Raufur Rahim, Ghafurur Rahim, Syadidul. Tapi ingat hati-hati, Allah itu Al-Muntakim. Allah juga Ad-Daru. Ya. Dia punya dua sisi. Disitulah kepasrahan kita kepada Allah. Ya. Bukan masalah mukhairi, masalah wasyarihi. Tapi adalah kamu ngerti siapa yang menggerakkan kamu khairihi, siapa yang menggerakkan kamu wasyarihi. Maka itulah Imam Kusyairi berkata, orang maksiat yang tahu bahwa ketidakberdayaan dan mampu melihat afal Allah dalam kemaksiatannya lebih baik daripada orang yang tahajud 1000 tahun sekalipun, tapi dia tidak mampu menyaksikan Allah dalam ketaatannya. Inilah makanya Tuan Sabul Qadir menjelaskan di dalam kitab Syirah Asrar tadi, pada saat menjelaskan bahwa ma asobaka min hasanatin fa min Allah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsika. Pada saat segala kebaikan itu adalah milik Allah. Tadi, maka lihatlah di dalam kata Al-Quran, berbahagialah kamu dengan ketaatan kamu, kebaikan kamu karena rahmannya Allah. Bukan kamu berbahagia karena kemampuan dirimu. Disinilah penguasaan tauhid yang harus dipahami sahabat. Ya. Dan itulah yang dicontohkan begitu indah oleh baginda Nabi yang kemudian ditinggalkan oleh umatnya. Malah sibuk, urusan mengejar-ngejar puru. Tadi semua yang makin nggak jelas, makin jauh. Dibikin lagi kitabnya, bikin lagi. Udah jelas dari kitabnya dulu katanya bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu dari Al-Arisalah. Yang pernah diaji lagi. Bagaimana pandangan Imam Rafi'i, Imam Nawawi saat itu? Apa namanya? Yang menjadikan pentarjih daripada Imam Syafi'i adalah bagaimana memahami adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, Tuhfatul Muhtaj, Ibnu Hajar Asqalani. Kemudian bagaimana terus dari situ jadi Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Takrib sampai Al-Bajuri, dan bagaimana perseteruan antara Imam Bajuri dengan Imam Jainuddin Al-Malibari. Coba kalian kalau mempelajari semua tadi. Nah, inilah akibat tadi semua belajarnya nanggung. Karena awalnya dari sananya adalah bidayahnya tidak benar, maka kesininya dibelokkan perseteruan antara para ulama-ulama Syafi'iyah yang akhirnya sebenarnya sekarang ini kalau Abah analisa orang-orang yang mengaku bermazhab Syafi'i udah jauh dari Imam Syafi'i sekalipun. Ya, banyak hal coba kalian pelajari. Saya benar mempelajarinya, bukan hanya sebatas ngaji buka ngaji. Saya ingat dulu waktu mondok, buka tutup, ngaji, buka tutup, terus ayo macam resep kapan masak, ya kapan kita mau berbuat, tadi semua yang diajarkan resep dan resep tadi semua, olah, makrola, kila, maaf tadi semua. Ini kalau nggak gini ini obat ini, karena sekarang udah pakai, nggak bisa lagi kalau dulu mungkin masih husnul dan ulama dulu lah. Jangan banyak ajarkan dulu lima ma'rifat lah. Biar dunianya berkembang dulu hidup. Hari ini udah korban semuanya. Udah bukan level dari kelas bawah. Udah kiainya udah korban semua. Kan Menteri Agama juga udah korban semua. Ya, nah inilah. Ya, pahami. Pendetanya sama. Tadi semua. Pendeta Budanya juga sama. Artinya bukan hanya Islam saja. Tapi kita kita nggak usah ngomongin negara agama orang lain. Tapi ada yang sering kita bicarakan adalah orang yang sudah jauh dari Tuhan. Padahal kalian yang beragama Buddha juga kalau kalian ngerti adalah bagaimana Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu di Candi Borobudur itu sama Islam, iman, ihsan. Di penghujungnya adalah Arupadatu adalah merupakan dunia tanpa bentuk. Artinya apa? Tanah dunia Arupadatu itu. Lari. Makanya kenapa di penghujungnya itu adalah Buddha adalah, nah kalian benci lagi pada patung Buddha. Tiap hari nyembah Ka'bah batu. Apa bedanya kamu nyembah batu Ka'bah itu?
Kamu itikadkan Allah di situ. Coba dari semua. Orang-orang Islam dari semua. Malah lagi benci pada Kristen. Kristen itu mentuhankan Yesus. Kamu mentuhankan Muhammad. Mana ada Muhammad itu manusia. La haula wala quwata illa billah. Tidak akan bisa berikan syafaat kecuali diizinkan oleh Allah berikan syafaat. Allahnya hilang. Gagallah kamu memandangnya. Dari semua. Ya. Nggak sadar juga orang Islam menganggap bahwa syafaat itu kan sama. Kalau orang Kristen menyebutnya apa? Juru selamat. Nah kalian Muhammad sebagai juru selamat. Apa bedanya? Nah dua-duanya udah korban Zionis. Nah inilah yang tidak dipahami. Tapi karena semuanya. Ingat. 3 agama inilah awal. Dari agama Ibrahim. Yahudi, Nasrani, Islam. Tapi sebenarnya kalian harus kembalilah kepada agama kakek moyang mereka. Siapa? Ibrahim. Karena Ibrahim mengajarkan tauhid. Ya, sahabat. Dan 3 ini sudah dipolitisasi. Jadi semua. Ya, pahami ini semua. Jadi inilah tentang man arafa nafsahu faqad. Jadi melihat gerak tubuhmu datang dari hatimu. Cara meleburkannya. Aku tidak akan bisa bergerak. Tadi semua kan tadi la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakalimun la maujudun bihaqil Allah. Kembalikan dulu. Maka bismillahi nuri nuru nurullah. Suka ya Mas? Nuri nuru nurullah nurul rabbi bihaqi nur Muhammad. Pandanglah semuanya sebagai nur, maka kau melihat Allah. Artinya kau sudah mempanakan. Dan ini harus dilatih itikad ini tiap hari. Anggapan bahwa, nah mulailah latih dengan apa? Dengan keluargamu, lingkunganmu. Yang tadinya dia orang yang misalnya istrimu adalah bawel. Nah sekarang kamu senyum. Kemudian kamu lihat, terima kasih ya Allah. Kau perlihatkan adalah jalal dan kohar pada istriku. Tadi semua. Serenteng istrinya. Atau suaminya datang dengan marah-marah. Nampak beja. Istri senyum. Terima kasih ya Allah. Hari ini sedang kau pertontonkan jalal dan koharmu. Tiba-tiba siang suamimu bawa martabak datang ke rumah. Terima kasih ya Allah. Kau pertontonkan engkau adalah dengan jamal dan kamalmu. Tuh tadi semua. Nah, tadi kalau Abah enak. Kalau ada orang yang menjelekan Abah. Maka ada yang memuji Abah. Abah suka katakan ya Allah. Ada hambamu yang sedang memuji engkau lewat aku. Gitu kan tadi. Ada hambamu yang memuji engkau lewat aku. Tapi pada saat dia menghina Abah, tidak pernah dilaporkan. Ya Allah, ya semoga orang yang tadi ada diberikan faham, didoakan. Begitu pada saat kita dijelekan, pada saat kita dipuji, kembalikan. Karena puji itu milik Allah semuanya. Tidak ada puji hadis alal hadis itu. Puji kodim alal kodim, puji kodim alal hadis, puji hadis alal kodim, puji hadis alal hadis. Semuanya itu puji kodim alal kodim. Hanya tinggal kamu mau menampungnya atau merampoknya. Mau menyerahkannya atau merampoknya. Puji hadis alal hadis itulah puji dia kepada dia lewat kamu. Tapi kamu malah menahannya. Nah itulah. Maka pada saat kamu ada dipuji. Ya itu latihannya tiap hari. Tiada gerak diriku kecuali dari hatiku. Tiada gerak hatiku kecuali dari ruhku. Tiada gerak ruhku kecuali dari nur. Dan tiada gerak nur kecuali gerak Allah. Berarti apapun yang kulakukan. Nah nanti ke depannya walaupun kamu maksiat sekalipun. Kamu tidak akan bersandar pada amal. Min alamatil intimadi alal amal itu bukan nyandar pada amal baik saja. Karena banyak juga orang pada saat tadi. Min alamatil intimadi alal amal. Nuksonur roja inda wujudi jalal. Tadi. Begitu. Kamu bersandar pada amal. Kamu tidak berbuat amal. Kamu merasa sedih, kamu merasa kecewa. Berbuat maksiat, kamu putus asa. Inilah banyak manusia bunuh diri, putus asa. Karena tadi, karena keburukan itu dianggap sebagai bukan perbuatan Allah. Nah inilah kebohongan. Ya, adalah kebohongan tadi semua. Ya, kemaksiatan itu. Ini sudah tahu biasa pagi itu lagi live, heran kadang ibu-ibu. Ya, ya, ya. Nah inilah ya. Sahabat, udahlah kalau udah ada gerombolan si berat rame. Terima kasih ya semua. Lepaskan, aku serahkan roh sukma, nyawa, pati dan jisim ini. Baru yang ketiga, lepaskan lagi, serahkan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun. Lepas lagi, tekuk lagi lidah, lepaskan lagi. Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud.
lepaskan lagi. Hilangkan dirimu, lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku. Tadi ada Muhammad dohirku. Tadi hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Ada lenyap semua ya. Kemudian berjalanlah kamu. Setiap mau melangkah, jadikan langkah kananmu adalah la ilaha illallah. Kaki kirimu adalah Muhammadur Rasulullah. Salat kananmu assalamualaikum adalah assalamualaikum. Zatul kepada salam pada zat, dan ke kirimu adalah salam kepada sifat. Semua ya. Maka engkau adalah bukan engkau, sahabat ya. Itu saja barangkali. Nah, mari kita lanjutkan semua, masih ada 30 menit sahabat kita untuk lanjutkan tadi semua ya. Ada sebenarnya dalam Al-Qur'an Allah sudah menjelaskan bahwa kata apa, kehidupan ini adalah hanya mengulang saja. Maka tadi banyak peringatan ayat-ayat untuk mengingatkan, meriwain. Jadi semua Quran ini adalah merimain kita yang pernah kita terjadi sebelumnya sebenarnya. Kamu ngerti atau nggak ngerti? Maka dalam surat Yunus ayat 4 ini pun menjelaskan. Ilahi marji'ukum, ilahi kepada Allah la marji'ukum jami'an wa'adallahi haqqo. Kepadanya lah segalanya kalian semuanya akan kembali sebagai janji yang benar. Sebetulnya semuanya adalah milik Allah. Dari semua ya. Kemudian kata Allah, innahu sesungguhnya Allah yabda'ul khalqa. Tuh. Sesungguhnya Allah adalah menciptakan makhluk pada permulaan. Tuh. Awalnya sih dirancang oleh Allah semua. Kemudian kita jadi acak-acakan. Siapa yang buat acak-acakan? Ya ibu bapak kita awalnya. Itulah kata Nabi tadi, dan kullu mauludin yuladu alal fitrah, semuanya lahir. Kemudian yang menjadikan Nasrani Majusi adalah ibumu, bapakmu. Tadi semua, keluargamu, lingkunganmu, menjadikan kamu miskin, menjadikan kamu susah. Maka tadi Abah ada program bagaimana mencabut karma itu sesungguhnya. Karena Quran ini sebetulnya mengingatkan kembali, meriwain semuanya. Al-Quran itu harus kamu pahami, bukan firman baru untuk kamu amal, tapi meriwain kehidupan dari Adam sampai Ahmad sesungguhnya. Maka di sanad ini pun dijelas sebetulnya. Innahu yabda'ul khalqa, yabda'u di sini bukan ain, yabda'u. Artinya bukan penciptaan awal, tapi yabda'u menggunakan hamzah. Artinya apa? Copy paste. Untuk apa? Summa yu'iduhu, kemudian menghidupkannya kembali. Untuk apa? Adalah liyazia, agar dia memberikan pembalasan. Kan kamu selalu ingin dibalas, ingin surga, jannah. Kembali hanya pada Allah saja. Adapun surga dan neraka itu balasan buat jasad tuh. Kamu ingin surga, tapi kamu itu menafikan kehidupan di sini. Inilah yang menjadikan Allah pun sejak awal mengatakan wa qulna ayya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Dari awal pun kamu harus ahli semua jamu ngaku ahli sunnah wal jamaah, ya enggak ahli sunnah wal jamaah, jamu, kawinkan kembalikan, matikan. Tadi semua dari awal. Karena kita ini dalam kelahiran adalah kehidupan, adalah kematian kalau kita tidak mematikan dalam kehidupan. Itulah kata Allah, kaifat takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Tidak akan bisa summa ilahi turja'un kecuali kamu summa yuhyikum, dihidupkan. Tapi syaratnya hidup itu mati. Tapi kan kalau mati nunggu di sana telat, maka Nabi mengajarkan mati sejroning urip, al-mutu qabla antamutu. Karena Nabi pun sudah mengasah an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu, tapi ketika mati baru sadar, telat. Maka itulah konsep kepada kita dari awal. Matikan dirimu. Matikan dirimu dari awal sesungguhnya. Inilah pelajaran dari dia. Inilah pelajaran yang harus kamu pelajari dari awal. Dari semua. Al-mu'minuna. Akhirnya Nabi mengatakan, al-mu'minuna la yamutuna baliyat. Nah, orang yang sudah mematikan dirinya, dia berarti sudah kembali kepada ruhnya. Nah, ruh itu yang disebut al-mu'min. Maka al-mu'min, mir'atul mu'min. Al-mu'min yang ada pada dirimu, dia yang tiupkan, al-mu'min Allah.
Al-abid wal ma'bud. Nah, termasuk juga bab rizki. Al-mu'min, ruh yang pada dirimu itu antara rozik dan marzuk. Kamu ya rozik, ya kamu ya marzuk. Kamu ya abid, kamu ya ma'bud. Nanti di penghujungnya. Kamu ya zikir, ya kamu yang madkur. Kamu yang semua. Makanya semuanya dari bukan lagi saya ingin, saya mau, tapi jadilah, jadilah, jadilah. Begitu. Kalau kamu sudah ngerti, ini ngajinya hikam, ngajinya ihyam, ya Allah berikanlah aku astagfirullahaladzim. Inilah karena kamu nggak ngerti konsep tauhid itu sendiri. Wahada yuwahidu tauhidan itu seperti apa? Kepada orang yang sudah mati, nggak ada lagi kematian. Nabi berkata, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fana. Hanya pindah saja dari negeri fana ke negeri bako. Kapan? Sekarang. Maka apa? Dunia ini menjadi akhirat. Karena setiap yang namanya dua itu satu. Tergantung posisi kamu. Pada sisi majaji atau masih hakiki. Tuh, gitu. Pada sisi yang togoyur, pada sisi yang tetap. Tuh, tadi semua. Kalau kamu bersandarnya pada sisi yang togoyur, hari ini pada tubuhmu, ya tahajud kamu 1 miliar tahun, ya punah sepunahnya jasad kamu itu. Nah inilah hari ini Abah menyaksikan manusia bersandar pada tubuhnya, bukan pada jiwa yang dirubah kembalikan pada ruh. Syariat tidak mau masuk kepada torikot, torikot tidak mau pada hakikat. Yang syariat tertipu dengan syariat, torikot tertipu dengan torikot, hakikat tertipu dengan tarekat. Yang belajar ilmu makrifat tertipu dengan ilmu makrifat. Karena ilmu makrifat itu bukan ilmu, tapi adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Harus kamu alami. Bagaimana kamu tahunya? Garam semua. Kamu makrifat, oh garam itu asin bagi orang yang belum mencicipi garam. Tapi belum makrifat sebelum kamu yang mencicipinya sendiri. Kan tadi. Itulah kenapa Isra Mi'raj. Ya. As-salat mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya 2 mukmin. Tapi 1. Maka itulah sahabat di dunia ini sekalipun. Allah mengatakan wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillah amwatan. Ya. Jadi di ayat surat An-Nisa ini menjelaskan, surat Yunus ini menjelaskan manusia itu diulang. Ya. Bahkan di ayat 30-nya hunalika di tempat itu di sini. Hunalika di tempat itu. Tablu kullu nafsin bima aslafat. Setiap jiwa akan merasakan pelajarannya. Nah, sebenarnya dari awalnya kalau kita ini karena kehidupan ini sudah diulang ribuan kali, sebenarnya kalau kamu ngerti, inilah Al-Quran diturunkan mengingatkan kembali tentang perjanjian awal tadi. Yang kemudian manusia maka coba kenapa kamu pikirkan, kenapa dalam Al-Quran Allah ada berkata, ya ayyuhal insan, ma ghorraka bi rabbikal karim. Hei insan, kenapa engkau melalaikan? Itu dia sedang bicara kepada orang-orang yang sudah diriwain berkali-kali tapi nggak sadar-sadar. Malah dia kebaikan, nolak keburukan, cari kebaikan. Tadi kata Abah juga, hidup ini bukan tentang baik dan buruk, tapi sadar. Karena kesadaran kebaikan yang nggak dibangun dengan kesadaran, kamu akan terjerumus. Tadi positif, ada positron, pada negatif, pada ria, pada sum'ah, pada ujung, pada apa. Akhirnya salah tujuan. Akhirnya maksiat nggak ada bedanya dengan maksiat ketaatan. Itulah yang Allah katakan wahum yasabuna annahum yusinuna sunna. Apa yang kamu lakukan sia-sia men, gitu loh. Selama kamu yang melakukannya, karena selama kamu yang melakukan aku nggak ada. Nah itu yang terjadi. Inilah hukum tauhid. Kenapa Nabi berkata utlubul ilma. Ilma itulah mufrad bukan ulum. Karena ilmu satu itulah kunci. Kunci ilmu itu tauhid. Tapi syaratnya tauhid sudah diajarkan oleh Abah. Maka Ayub harus bebas dari penyakit kulit. Tuh pertamanya. Karena segala apa yang alam dohir ini adalah kulit. Ingat itu. Kulit. Maka wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah hanyalah tipuan. Wamal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Hanyalah la'ibah dan laha. Semuanya. Hanya tipuan dan senda gurau. Hanya bermain-main.
Dan disusul oleh ulama al-aqwanu dhahiruha girratun. Semua kaun ini adalah sesungguhnya adalah girratun, tipuan. Wa batinuha ibratun. Nah itu tadi. Yang majajinya adalah girratun, tapi yang hakikinya adalah ibratun. Nah, manusia panafsu dia malah lebih tertipu dengan kulitnya. Maka konsep kepada kita dari awal, nah inilah. Maka Allah mengingatkan surat An-Nisa ini. Bahkan tadi, kata Allah, ya yuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang melahirkan kamu itu? Kamu itu nggak ngerti. Kamu itu, aku ini Rabbu yang al-karim. Menciptakanmu tanpa kau minta. Memberi rizkimu tanpa kau minta. Maka nanti dalam kitab hikam, ijtihaduka fima duminalaka wa takshiruka fima tuliba minka dalilun alantimasi al-bashirati minka. Kamu berjuang di perkara yang dijamin, tapi kamu melalaikan perkara yang disuruh. Sahabat. Ya. Itu ya. Jadi kita ini adalah, mari kita gunakan hikam ini adalah benar-benar untuk kembali kepada Allah. Ya. Bukan hanya sebatas kajian tadi semua. Ya. Maka kemarin kita sudah bahas tentang dengan hikmah yang pertama adalah, hikmah yang pertama itu kemarin, min alamatil i'timadi alal amal. Jadi kamu tidak boleh bersandar pada amal. Bersandarlah kepada punya amal. Tapi siapa yang beramal? Dia yang nyuruh amal itu. Si abid itu dengan ma'bud. Mana bisa wayang bisa kerja. Tadi semua. Inilah konsep dari awal. Maka konsep dari awal itu begitu. Itulah yang diterima oleh baginda Nabi di Gua Hira. Tadi semua. Itulah sampai ada sholat jati. Tuh, kamu nggak ngerti lagi sholat jati. Sholatnya Rasulullah di Gua Hira itu. Tadi semua. Ya. Sholat Mi'raj namanya. Itulah kenapa beliau dibawa dalam kesadaran Sidratul Muntaha. Tadi. Bukan ngelayang ke langit. Tadi semua ya. Jadi kemudian dikatakan lagi oleh Allah, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah hanya karena merasakan karunia Allah lah kamu boleh bergembira, dan itulah yang lebih baik berguna bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri itu. Kamu sholat kayak apapun kamu kumpulkan sendiri. Kamu tahajud kayak apa, baca Quran kayak apa. Kalau kamu yang melakukannya, kata Allah, no way. Kosong. Tadi semua. Itulah manusia dikatakan oleh Allah. Walaqad darani jahannama katsir minal jinni wal insi. Walaupun kamu kiai, ustad, gus kayak apapun, mursyid, selama kamu belum al-mutu qabla an tamutu, sia-sialah. Artinya bahwa tidak ada amal ibadah yang bisa kita lakukan. Semuanya hanya kerja dalang. Itulah kenapa Allah berfirman bahwa inna dina indallah. Agama ini di sisi dalang, bukan di sisi wayang. Tadi semua ya. Maka itulah kenapa surat Al-Maidah itu semua, al-yauma akmaltu lakum din wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Bagi orang-orang yang sudah aslama sempurna, akmal, sudah kembali dari insan kamil ke mukamil, sudah kamal ya, sempurna. Nafsul kamilah, kembali lagi kepada awal. Kenapa? Karena dia sudah mengembalikan wabtagi fima attaqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan dia sudah, dan akhirnya kehidupannya ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dia hanya berbagi, menyayangi. Tuh. Makanya buat anak-anak Abah di MDH, jadi kalaupun nanti Abah berhenti live, maka kita lanjutkan tugas kita seperti dulu, adalah bagaimana menebar kasih sayang, Ya. Abah sudah beli ambulan oleh kalian, bawalah ambulan itu. Kemudian bawalah dokter, bawalah medis kesehatan tadi sudah. Tapi jangan rasakan, tonton sebagai afal Allah pada dirimu, bukan perbuatan. Tidak perlu kau ujub, tidak perlu kau merasa mulia, tidak perlu kau harus diakui, tidak perlu, sahabat. Itulah ya. Allah berfirman, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairul. Katakanlah, gembiralah dengan apa yang dilakukan Allah, bukan gembira pada dilakukan oleh wayang. Gembiralah segala apa yang kau lakukan dalam baik dan buruk. Lihatlah dalang tadi semua ya, pada diam, pada bergerak, bukan pada tarawih. Lihatlah dia yang menyaksikan pada gerak tarawihmu atau pada gerak diammu. Tadi semua ya. Bagaimana tarawih dengan main piano? Bagus mana?
Kalau seandainya kamu tarawih tapi tidak mampu melihat dalam, tapi berpiano, kamu menyaksikan dalam, maka berpiano itu lebih baik. Ingat itu. Maka disinilah kamu harus mengerti. Ini bukan tentang baik dan buruk. Siapa yang menggerakkan baik, siapa yang menggerakkan buruk. Itu yang pentingnya dalam karena itu tentang syahadat ya. Kalau tidak begitu kata Allah tadi akan muncul kepada iblis ana khairun minhu tadi semua. Maka sama. Makanya kata ana khairun minhu itu ucapan iblis kepada Adam. Ingat itu. Merasa lebih baik kalau enggak konsep mati. Kenapa? Akibat dia tidak mau sujud dari awalnya. Pada saat siapa iblis itu tubuh kita tidak mau sujud. Makanya tadi ana khairun minhu waktu ditanya, kenapa iblis tidak mau sujud? Qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Tadi. Qala lam akun li asjuda li basyarin khair tadi. Maka namanya ada kata iblis, ana khairun minhu. Aku dari api, Adam dari tanah. Berarti sebetulnya yang dilihat oleh ini sama dengan penglihatan manusia sekarang. Tadi semua ya. Walaupun kamu juga berusaha berikhtiar jadi harta orang kaya, jadilah Salabah dan Korun. Innama utitu ala ilmin indi. Ini sesungguhnya aku mendapat kekayaan dari karena ilmuku semata-mata tuh. Akhirnya jadi berilmu, jadi barsiso, jadi orang kaya. Akhirnya jadi apa? Salabah dan Korun, sahabat. Inilah kenapa dari konsepnya. Yang benar itulah Sulaiman. Maka apa? Assalamualaikum ya Ibrahim, assalamualaikum ya Daud, assalamualaikum ya Sulaiman. Karena ya Sulaiman ya kamu, Ibrahim juga kamu, Daud juga kamu. Kamu mau nggak suara bagus kayak Daud? Kamu bagus kayak Sulaiman. Coba ucapkan assalamualaikum ya Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadikan tubuh bismillahirrahmanirrahim. Jadikan tubuh Sulaiman. Tuh. Maka semuanya tentang kisah dirimu semuanya. Hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man syakara fa innaha yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Nah, inilah ucapan Sulaiman. Ini semua semata-mata ini yang benar pandangannya. Kalaupun berilmu, Allah lah yang berilmu. Maka tadi Abah mengajarkan tugas kita yang kemarin la hayyun. Maka hari ini la ilmun. Besok la syami'un. Nanti subuh Abah akan berikan tuntunan bagaimana kita amalia. Supaya kita betul-betul di akhir Ramadan itu kamu bahagia. Idul Fitri. Karena tadi. Kalau tidak lahir dalam belangsak lagi. Tadi semua. Karena segala apa kehidupan ini kata Allah. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu maqaddamu wa asarohu. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Kamu akan ngulang lagi hidup miskin, hidup susah, hidup belangsak lagi. Dijelaskan lagi surat Al-Zumar kata Allah, kenapa kamu itu masuk mengulang lagi? Bukankah dulu kata Allah kamu tuh gak happy gitu loh. Aduh ya Allah, Qurannya gak pernah dibaca sih.